Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data, perkenalkan saya Rindianita, statistisi di BPS Kabupaten Mojokerto. Kali ini kita berjumpa dalam acara podcast Candi. Yeay! Cerita kegiatan dalam instansi. Hari ini perdana, saya ditemani narasumber kita, Kasubag Umum BPS Kabupaten Mojokerto, Ibu Tri Andayati SE. Karena kita ditemani Kasubag Umum ya, kita kali ini akan membahas tentang kepegawaian di BPS Kabupaten Mojokerto. Ya. Monggo disapa dulu Bu Tri, Sobat Data. Oke, Assalamualaikum semuanya. Oke, langsung saja ya. Di BPS Kabupaten Mojokerto itu Bu Tri, struktur organisasi dan tata kerjanya seperti apa? Oke, ya. Berdasarkan Perka BPS nomor 5 tahun 2023 bahwa kita terdiri dari 3 ya. Jadi 1 kepala, 2 kepala sub bagian umum ya, ketiga ke jabatan fungsional. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya KSK gitu, sudah nggak ada Mbak. Jadi cuma tiga ini aja ya, jadi kepala, subbagian umum sama fungsional, jadi jabatan fungsional. Jadi semua tercover di sini nanti. Harusnya semua pegawai itu salah satu dari 3 pilihan itu betul, ya. Betul. Terus untuk total pegawai di BPS Kabupaten Mojokerto itu berapa? Dan apakah itu sudah memenuhi kebutuhan pegawai di BPS Kabupaten Mojokerto, Bu Tri? Masih jauh ya, dari ABK kita sebanyak 58, kita masih ada 32 pegawai ya. 32 itu terdiri dari 2 jabatan struktural ya, kepala 1, kedua Kasubag Umum saya, dan yang ketiga itu jabatan fungsional tadi ya. Nah, jabatan fungsional ini terdiri dari 1, di sini ada fungsional statistisi, kita ada 22 orang ya. Terus ada fungsional keuangan, jadi ada PK dan APK, kita ada 2 orang ya. Selain itu juga ada fungsional prakom ya, itu ada 2 orang juga. Nah, selebihnya masih ada 3 orang yang belum tercover dalam jabatan fungsional itu Mbak Rindi. Jadi kita masih ada 3 orang yang menjabat di fungsional umum lah bahasanya ya. Jadi belum tercover ke dalam jabatan fungsional tadi. Gitu. Terus untuk komposisinya Bu Tri antara laki-laki perempuan tuh di BPS Kabupaten Mojokerto itu seperti apa? Alhamdulillah gender kita menang Bu Rindi. Jadi kita di Mojokerto ini lebih banyak perempuannya ya. Jadi ada 17 perempuan dan 15 laki-laki. Nah, gitu tuh Sobat Data. Ya. Jadi di Kabupaten Mojokerto, BPS Kabupaten Mojokerto itu 17 perempuan dan 15 laki-laki. Gitu, jumlah pegawainya. Terus itu kan tadi ada yang belum masuk ke jabatan fungsional. Untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional itu seperti apa sih Putri? Di BPS? Sekarang kan sudah tidak ada lagi yang namanya dupa ya Mbak Rindi ya. Sekarang kita sudah beralih menjadi PAK ya. PAK itu kita ambilkan dari nilai SKP Mbak Rindi. Jadi SKP itu sasaran kinerja pegawai ya, yang kita dapatkan dari aplikasi KIPAP ya, yang kita dinilai setiap bulan sekali. Jadi SKP itu teman-teman membuat tiap bulan ya, dinilai ya, dan akan muncul nilainya nanti ya. Nah, dari nilai itu nanti akan dikonversikan menjadi angka kredit. Jadi sekarang sudah tidak ada dupa lagi. Yang ada ini tadi dari nilai SKP ini. Jadi contoh ya di apa namanya, di Perka nomor yang peraturan BPS nomor 3 ya, nomor 3 tahun 2023 itu yang menjelaskan mengenai angka kredit, kenaikan pangkat itu di situ dijelaskan gitu ya, konversinya. Jadi kalau dulu kan dupa ya, sekarang jadi SKP, dari angka SKP itu ada namanya nilai konversi Mbak Rini. Jadi
Nilai konversi itu nanti digunakan untuk menghitung PAK kita. Oh, PAK untuk kenaikan jabatan fungsionalnya betul, itu. Ya, dihitung dari situ. Nanti ada tabel-tabelnya yang akan dihitung dari situ. Hitungnya dari situ. Jadi untuk kenaikan jabatan fungsional kita ambilnya dari SKP itu, nanti dikonversikan ke jadi PAK itu ya Putri ya. Betul. Oh begitu Sobat Data. Jadi kalau dulu itu harus membuat laporan dupa, sekarang tuh pegawai di BPS Kabupaten Mojokerto tuh tidak perlu lagi, cukup dengan SKP bulanan yang kita buat di KIPAP ya. Jadi kita tuh ada aplikasi KIPAP ya Putri ya. Itu. Kemudian ini terkait penilaian, ini kan ada disiplinnya juga nih Putri. Pegawai di Kabupaten Mojokerto tuh bagaimana sih kedisiplinannya gitu Putri? Untuk disiplin pegawai kita ada 2 ya. Jadi nanti akan kita jika dia baik kita kasih reward gitu ya. Jika dia buruk katakanlah dia akan dapat punishment kan itu ya. Nah, untuk untuk punishment sendiri itu kita ada di ini Mbak Rini. Kita itu kan punya absensi ya, presensi tiap hari itu ya. Nah, dari situ keterlambatan. Jadi ada yang namanya keterlambatan jam kerja. Nah, kita ketahui bersama bahwa ASN itu kan punya jam kerja gitu ya. Jadi tidak sembarangan masuk gitu ya. Jadi ada jam kerja minimal. Jam kerja kita itu berapa kan gitu ya, ada 37,5 jam setiap minggunya. Satu minggu berarti harus memenuhi minimal 37,5 jam. Betul. Nah, dari situ akan kita ketahui ini KJK-nya, kekurangan jam kerjanya. Jadi kita hitung, bukan hitungnya tiap hari bukan, tapi dari menitnya, detiknya bisa kita hitung kumulasinya gitu ya. Gitu Mbak Rini. Jadi dari menitnya itu bahkan dari detiknya bila perlu ya. Nanti kita kok dikumulatif itu ya, sebulan jadi berapa menit, berapa detik ya, berapa jam. Nah, akhirnya nanti kita setiap triwulannya akan terkumpul KJK itu. Itu di BPS Kabupaten Mojokerto ada nggak Putri yang tidak memenuhi 37,5 jam dalam satu minggu itu? Ada yang terlambat gitu? Alhamdulillah untuk sampai bulan Juni ini kita aman Mbak Rindi. Jadi alhamdulillah semua teman-teman nggak sampai kekurangan jam yang sampai mendapatkan hukuman lah bahasanya ya. Sanksi gitu ya Putri ya. Gitu ya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya jika kita kurang dari jam kerja itu kita juga dapat punishment gitu. Ada punishmentnya. Punishmentnya gitu. Dari BPS Kabupaten Kota atau bagaimana? Kita yang hitung, dari kita yang menghitung, kita laporkan kan gitu ya Mbak Rindi ya. Kebetulan di BPS Provinsi juga kita sudah punya hukum ya, biro hukum di situ. Kita konsultasikan di sana. Jadi nanti ini sudah benar gitu ya, kita akan hadirkan ya, jadi hukuman disiplin gitu ya. Misalkan kalau kekurangan jam kerja itu. Jadi kalau misalnya nih ya ada pegawai yang kekurangan jam kerja dikumulatif, nanti kita melaporkan ke provinsi gitu ya Putri ya. Setelah dilaporkan di provinsi nanti ada namanya hukuman disiplin gitu ya Putri ya. Akan kita buatkan SK, kita proses ya, proses di kabupaten gitu Putri ya. Kita proses di kabupaten, misal nih datang kantor terlambat 1 menit katakanlah gitu ya. Tapi kumulasi tiap hari 1 menit. Akhirnya terkumpul lah yang namanya berapa KJK gitu ya. Kita KJK itu yang minimal gitu ya, minimal 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 3 hari gitu ya, 3 hari. Berarti kalau jam kerja itu dihitungnya 7,5 jam itu 3 kali 7,5 jam gitu ya Putri ya. Jadi ada minimal 20 jam ya, 20. Oh, minimal 20 jam. 20 jam sampai 20 jam itu kita sudah kena HD. Jadi mulai dari teguran lisan ya secara tertulis ya, pernyataan tidak puas. Nah, itu ada tahap-tahapannya. Gitu Mbak Rini.
Nah, untuk penegakan hukuman disiplin tuh Putri sudah berlaku belum di BPS Kabupaten Mojokerto? Alhamdulillah sudah, Bu Rindi. Tahun kemarin kita ada 3 pegawai yang kita HD ya. Kita HD itu. Jadi di antaranya ada yang masih hukuman ringan ya, semua di hukuman ringan semuanya. Ya. Alhamdulillahnya masih di hukuman ringan hukuman gitu ringan. loh, Sobat Tapi, Data. meskipun hukuman ringan gitu ya, hukumannya tidak tanggung-tanggung, tidak main-main gitu ya Putri ya. Jadi kita ada pemotongan di TK-nya, pemotongan di tunjangan kinerjanya. Gitu ya. Jadi seperti apa Putri pemotongannya? Ya, contohnya kemarin itu ada yang kena hukuman ini ya, penundaan gaji berkala ya, penundaan KGB, karena dia sudah pada batas ring ini hukuman ringannya itu ya, dia di penundaan KGB. Nah di situ selain penundaan KGB 1 tahun, dia di TK-nya juga terpotong otomatis, Bu Rindi. Jadi ya cukup besar juga ya. Cukup besar. Berapa juga. bulan Bu Tri? TK atau tunjangan kinerja dipotong? 6 bulan. Sobat Data. Jadi ada intinya ya, misalkan kita berapa harinya itu kan ada tabelnya ya Bu Rindi ya. Jadi di situ kita bisa kita ketahui dia masuk ke kategori mana gitu. Nah, jadi begitu Sobat Data. Jadi kalau misalnya ada yang kena sanksi nih hukuman disiplin, itu tergantung seberapa banyak kekurangan jam kerjanya. Dan kalau misalnya sudah di ambang batas itu bisa sampai ke penundaan kenaikan gaji berkala. Atau bisa sampai dikeluarkan juga Bu Rindi. Wah, bisa jadi sampai dikeluarkan juga nih, ngeri nih. Jadi misalnya kalau dia sampai tidak datang berturut-turut 10 hari berturut-turut. Tadi itu kan bahas tentang kekurangan jam kerja ya Putri ya. Kalau jam kerja di BPS Kabupaten Mojokerto itu seperti apa? Hari Senin, Selasa sampai Jumat itu kayak gimana sih? Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 itu jam kerja kita ya ASN itu Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 16 Bu Rindi. Ada istirahat 1 jam ya. Jadi dari cuma 1 jam ya Putri ya? Nggak boleh lebih ya? Tidak boleh ya. Jadi jam gitu, 12 Sobat Data, ya? sampai jam 1 ya. Jam 12 sampai jam 1. Nggak boleh lebih. Untuk yang hari Jumatnya ya itu dari jam 7.30 sampai jam 16.30. Sampai jam 16.30. Tapi istilahnya 1,5 jam karena ada Jumatan itu ya. Jadi jam 11.30 sampai jam 13. Kalau hari Jumat istirahatnya 11.30 sampai jam 13. Gitu. Tapi pulangnya sampai jam 16.30. 16.30. Sabtu Minggu libur Putri? Sabtu Minggu libur ya, bisa istirahat. Ya. Hari bersama keluarga ya Putri ya? Hari bersama keluarga. Terus ini kan kegiatan di BPS Kabupaten Mojokerto itu kan ada pendataan lapangan Putri ya. Itu bagaimana untuk pendataan lapangannya dilakukan siapa gitu? Pegawaikah atau gimana? Ya, karena kita sudah tidak ada namanya KSK gitu ya. Semua kegiatan lapangan untuk pencacahan memang kita alihkan ke mitra ya. Yaitu mitra statistik ya. Untuk tahun 2024 ini perekrutannya sudah Bu Rindi sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Terus kita ngomongin tentang seleksi mitra nih Putri ya. Seleksinya kayak gimana tuh seleksi mitra? Ya, di tahun 2023 akhir itu kita lakukan seleksi ya dengan 2 tahapan Bu Rindi. Jadi di situ ada seleksi administrasi sama seleksi kompetensi. Jadi ya, seleksi administrasi kita lakukan di kabupaten masing-masing ya, kita Kabupaten Mojokerto. Sedangkan untuk yang seleksi kompetensinya dilakukan di Pusdiklat. Wih, dari BPS pusat langsung gitu ya Putri ya? Jadi di situ ada nilai minimal yang harus dipenuhi baru dinyatakan ada nilai minimalnya baru dinyatakan lolos. Jadi itu harus tahu tentang BPS statistik gitu ya Putri ya? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPS secara umum ya. Terus untuk hasilnya itu nanti diumumkan di mana Putri kalau hasil seleksi? Yang utamanya di web kita ya. Selain itu juga di media sosial kita. Nih lagi nih Sobat Data, kalau mau tahu semuanya tentang BPS Kabupaten Mojokerto, selalu pantau website BPS Kabupaten Mojokerto. Selain itu juga ada sosmednya kita, ada IG, terus ada Twitter, ada Facebook. Semuanya itu kita up to date.
kegiatan-kegiatan kita kayak gimana itu ada di situ semua, termasuk perekrutan itu ya Putri ya. Betul, ya. Gitu. Nah, terima kasih Putri sudah mau berbagi sharing materi kepegawaian dan mitra di BPS Kabupaten Mojokerto. Demikian Sobat Data, acara podcast Candi. Cerita kegiatan dalam instansi pertama kali di sini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.